Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Salam spot, salam pengobatan spot Tasikmalaya. Ini kita akan berbagi tentang konsep diet. Ya, diet. Diet itu apa sih ya? Nggak makan katanya. Ya. Diet itu tidak makan. Tidak makan apa? Tidak makan sesuatu yang menjadikan sumber penyakit. Gitu itu diet. Penyakit kurus, penyakit gemuk. Nah, kebanyakan penyakit gemuk kalau diet itu. Kalau kurus harus banyak makan. Nah, kalau penyakit diet itu ya kebanyakan salah arti. Dalam arti apa? Tidak makan. Nah, kalau tidak makan, yang terjadi adalah nanti kekeringan. Kekeringan apa? Kekeringan material tubuh dalam tubuh kita. Ya, akhirnya apa? Terjadi kekeringan di areal lambung. Berikutnya kekeringan di areal usus. Berikutnya kekeringan di areal liver. Ada orang diet bertahun-tahun jadi insomnia. Akhirnya muncul penyakit tidak bisa tidur gara-gara diet. Ada orang diet juga jadi lambungnya sakit. Ya, ada orang diet malah jadi kekurangan HB. Dan banyak sekali konsep-konsep diet yang menjadikan bukan jadi membuang penyakit, tapi jadi menimbulkan penyakit, jadi menimbulkan masalah. Ya, di sini kita ingin berbagi. Jadi diet yang sebenarnya apa sih? Diet yang sebenarnya itu berhenti dari makanan tertentu, gitu. Berhenti dari makanan tertentu. Makanan apa? Makanan pokoknya kah atau makanan yang sebagai penunjang makanan pokok? Ya. Jadi ketika badan kita sudah kelebihan daripada materi-materi tubuh yang menjadikan sumber penyakit, yang didietkan dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang menjadikan pengikat penyakit. Ya, bukan makanan-makanan yang diikat oleh makanan pengikatnya. Tapi kita meninggalkan makanan-makanan yang mengikat dari sebuah kelebihan penyakit. Apa itu? Ya, makanan-makanan yang menghasilkan glukosa. Ya, karena glukosa itu ketika berlebih dalam tubuh akan mengikat. Ya, glukosa nanti ada dua. Ada sukrosa, ada fruktosa. Nah, baik sukrosa maupun fruktosa ketika berlebihan pun akan mengikat. Ya, ketika berlebihan akan mengikat. Jadi yang kita dietkan apa? Yang kita kurangin dalam tubuh kita apa? Adalah makanan-makanan yang menghasilkan gula sukrosa. Ya, gula sukrosa. Apa itu yang menghasilkan gula sukrosa? Jelas, karbohidrat. Nasi misalnya, roti misalnya, mie misalnya, umbi misalnya. Nah, atau gula itu sendiri. Ya, gula itu sendiri menghasilkan sukrosa. Nah, kalau buah-buahan gimana buah-buahan? Buah-buahan sama saja manis. Tapi dia fruktosa. Kalau madu fruktosa. Baik buah-buahan maupun madu, kalau jenisnya buah-buahannya tidak terlalu matang atau madu yang tidak tercampur dengan gula, itu masih sukrosa murni, fruktosa murni. Tapi kalau madu yang masih dihasilkan dari olahan gula, maka itu sukrosa, bukan fruktosa. Dan itu tidak mengikat selama dia fruktosa. Tapi ketika asupannya berlebih pun fruktosa, dia akan menjadi ikatan. Tapi itu jarang terjadi. Ketika nggak mungkin orang makan buah-buahan itu satu truk, baru itu menjadi pengikat. Nah, jadi yang kita kurangi apa? Tadi yang menghasilkan sukrosa, bukan yang menghasilkan fruktosa. Ya, kalau kita minum madu ya hati-hati. Ini gula atau benar-benar nektar. Gitu. Nah, kalau nektar berarti dia fruktosa, bukan sukrosa. Yang kita berhentikan adalah yang menghasilkan sukrosa, nasi, umbi-umbian, ya, gandum-ganduman, olahan tepung, mie, apalagi, pokoknya banyak jenisnya, roti, kue, dan lain sebagainya yang dari jenis karbohidrat yang ketika konsumsi akan menghasilkan gula
sukrosa, bukan fruktosa. Selama itu masih dikonsumsi badan kita, maka itu masih mengikat. Jadi dietnya adalah diet karbohidrat, jenisnya tadi, bukan cuma nasi saja, jenisnya tadi. Kemudian kalau kita belum mampu meninggalkan dari karbohidrat, yang kita lakukan adalah minimalkan jenisnya. Jadi jangan terlalu banyak jenis karbohidrat yang masuk. Jadi cukup satu jenis saja. Misalnya kalau kita mau makan umbi saja sudah. Atau kita makan jenis dari karbohidrat mie saja sudah. Atau kita hanya nasi, ya nasi saja sudah. Kalau lauknya terserah, mau pakai ikan, mau pakai sayur, mau pakai daging, itu terserah. Yang penting pengikatnya satu jenis dan tidak berlebih. Tidak berlebih. Tapi kalau kita mampu lepaskan itu karbohidrat. Ya, nanti lambung tidak akan kalah, usus tidak akan kering, liver juga tidak kering, dan tidak akan menghasilkan penyakit berikutnya, yaitu insomnia. Insomnia itu kering kebanyakan dari orang-orang diet. Ya, jadi ketika kita ingin diet adalah kita berpikir yang kita jauhkan, yang kita tidak konsumsi adalah makanan-makanan yang menghasilkan sukrosa dalam tubuh. Jadi kita tetap makan, kita tetap kenyang, tapi yang kita makan adalah pertama serat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah fruktosa. Barakallahu fi, salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.